Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Diduga konsumsi beras sintetis, seorang ibu rumah tangga di Bukit Tinggi sakit. Dua maling besi beraksi di siang bolong, ditangkap polisi. Kebakaran lahan hingga pelaku pembunuhan diamuk massa. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Seorang warga Bukit Tinggi tidak menyangka dirinya akan mengalami sakit setelah mengonsumsi beras yang diduga beras sintetis. Desi, 30 tahun, warga bypass Campago Ipuh, Kecamatan Mendiangin, Koto Selayan, menderita radang tenggorokan, meriang, dan sakit kepala tak lama setelah mengonsumsi beras tersebut. Beras tersebut dibeli di kawasan Pasar Banto Bukit Tinggi tanggal 11 September lalu. Beras tersebut terlihat berbeda dengan beras yang biasa. Warna beras putih bersih, pipih lonjong, dan semua terlihat sama seperti hasil cetakan. Desi mengaku beras dimasak untuk dimakan sehari-hari bersama dua anaknya. 4 hari kemudian, Desi merasa sakit. Desi telah berobat ke puskesmas, kemudian ke rumah sakit umum daerah, hingga minum minuman herbal. Namun, lebih dari 2 pekan, tak kunjung sembuh. Ange itu urokan ko ange ko. Lalu kepala sakit, meriang ange dingin. Begonya hilang, malam tibo mbak dia. Yang makan beras nih berapa orang? Udah tibo. Nah, terus yang ultrasound nih? Yang sakit itu bawa deh. Ya. Udah dibawa ke dokter nih? Udah bawa ke dokter lah suntik, lah di aku kan lagi makan obat, nggak cuma pando. Saat ini, kondisi kesehatan Desi mulai membaik. Sedangkan sisa beras yang dikonsumsinya disita petugas untuk diuji di laboratorium khusus pangan. Namun anehnya, meski mengonsumsi beras tersebut sekeluarga, hanya Desi saja yang menderita sakit. Sedangkan suami dan anaknya tak menderita sakit sama sekali. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pasca temuan dugaan adanya peredaran beras sintetis, tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti dengan turun langsung ke lokasi untuk berkoordinasi. Satgas bersama Dinas Pertanian Sumbar dan Balai Besar POM di Padang mendatangi markas Polsek Bukit Tinggi. Saat ini, petugas telah mengamankan beras yang diduga sintetis dari seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tersebut mengaku sakit karena tidak sengaja mengonsumsi nasi yang diduga berasal dari beras sintetis. Sampel beras dikirim ke Laboratorium Pangan Saraswanti di Kota Bogor, Jawa Barat untuk mengungkap jenis beras asli atau palsu, alami atau sintetis, ditanam di tanah, atau dicetak di pabrik. Nah sekarang ini kita buktikan apakah benar beras itu beras sintetis. Jadi kami harapkan pada masyarakat tenang, kita akan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Karena ini memang tugas kita Dinas Pangan untuk memberikan keamanan pangan bagi masyarakat. Apa konsumsinya mereka itu adalah tidak tercemar dari bahan biologis dan kimia. Saintifik, harus saintifik. Jadi harus secara ilmiah, maka dibawa ke labor di Bogor. Jadi tidak sembarangan labor. Ya. Di hari yang sama, Polsek Kota Bukit Tinggi
meminta keterangan pasangan suami istri Desi dan Zulfikri, warga Jalan Bypass Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, yang mengaku mengalami sakit usai mengonsumsi beras diduga sintetis. Zulfikri membeli beras di pinggir jalan di kawasan Pasabanto, Bukit Tinggi, pertengahan September lalu, dengan harga Rp14.000 per kilogram. Harganya lebih murah Rp2.000 dari beras biasa. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat juga turun ke Bukit Tinggi, meminta aparat bergerak cepat menyelidiki dugaan peredaran beras sintetis di Bukit Tinggi dan daerah lain di Sumatera Barat. Jadi mungkin temuan ini tidak hanya di Bukit Tinggi ya, mungkin peredaran beras sintetisnya juga berada di berbagai wilayah lain ya, tidak hanya di Bukit Tinggi. Nah, kita berharap tentu gerakan cepat ya dari aparatur termasuk juga dinas terkait ya, dinas pangan untuk melakukan razia secara besar-besaran ya di seluruh kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat ya. Dan sekaligus juga memberikan sanksi kepada para pengedar beras-beras seperti itu. Dinas Pangan Sumbar mengaku, hingga saat ini di Sumatera Barat belum ditemukan adanya beras sintetis yang beredar di pasaran. Masyarakat diminta untuk tetap tenang, tapi tetap waspada dengan memeriksa secara teliti apa yang telah dibeli untuk dikonsumsi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sudah lebih sepekan, Kota Padang diselimuti kabut asap kiriman dari kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan, serta dari Kabupaten Dharmasraya. Fenomena kabut asap yang menyelimuti Kota Padang membuat jarak pandang di jalanan utama terganggu. Bahkan kualitas udara di Kota Padang menjadi menurun. Untuk mengantisipasi ancaman penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sejumlah petugas dari BPBD Kota Padang membagikan masker secara gratis kepada masyarakat dan pedagang di kawasan Pasar Alai. Hampir 3.500 masker dibagikan petugas. Tidak hanya itu, petugas juga memberikan surat edaran Wali Kota Padang kepada pedagang tentang imbauan penggunaan masker jika berada di luar rumah. Kita sengaja mengambil pasar sebagai objek tempat pembagian masker karena pasar adalah merupakan titik kumpul dari masyarakat di pagi hari. Makanya kita masuk ke pasar dengan harapan kita bagi maskernya bukan sekedar bagi masker, tapi kita juga sekaligus sosialisasi bahwasanya kabut asap ini bukan sekedar masker solusinya. Menschedulkan atau memanage bagaimana kegiatan sehari-hari dan perilaku sehari-hari tersebut bisa menghindari kita dari penghirup kabut asap. Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah yang akan menambah polusi udara di Kota Padang. Rilis yang dikeluarkan BMKG per tanggal 4 Oktober terdeteksi lebih dari 1.200 titik panas di Sumatera. 843 titik diantaranya berada di Sumatera Selatan. Sedangkan di Sumatera Barat terdeteksi 173 titik. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang anggota Reskrim Polsek Lubuk Begalung, Kota Padang, rela menyisihkan gaji bulanannya untuk dapat menyantuni anak yatim dan duafa. Setiap hari Jumat pagi, Aibda Dian Wihendro Ratno sudah berangkat ke salah satu pasar yang ada di Kota Padang untuk berbelanja. Aibda Dian Wihendro Ratno mulai berbelanja kebutuhan lauk pauk untuk makan balanjuang atau makan bersama anak-anak yatim dan warga kurang mampu. Tempat makan-makannya di kantor Yayasan Berkah Amal Saleh. Setelah semua menu sehat selesai dimasak, puluhan anak yatim dan kurang mampu beserta orang tuanya diundang untuk datang ke yayasan tersebut mengikuti makan bersama. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Jumat.
Berbagai menu menggugah selera disajikan. Mulai dari ikan, ayam, cumi-cumi, hingga sayur mayur. Selain menggelar makan balanjuang atau makan bersama, polisi yang akrab disapa Pito ini juga sering membagikan paket sembako pada siswa kurang mampu dan anak yatim di sejumlah sekolah. Paket sembako yang dibagikan berupa beras, minyak goreng, telur, dan sejumlah uang. Tujuannya untuk memberikan motivasi dan penghargaan terhadap siswa dan siswi yang berprestasi di sekolah. Yayasan Berkah Amal Saleh juga menyediakan TPA dan TPQ untuk anak-anak belajar mengaji dan menjadi penghafal Al-Quran secara gratis. Jadi timbul dari ide saya memberikan bantuan berupa sembako, minyak goreng, telur dan beras, dan memberikan ongkos untuk pergi dan pulang sekolah, gitu Pak. Jadi kalau dibilang saya selaku pengurus juga di yayasan dan donatur, kalau dibilang masalah biaya, kalau kita selagi berusaha ada juga rezeki gitu. Aksi berbagi yang dilakukan Aibda Dian Wehendro Ratno ini menjadi kebanggaan bagi komandannya di Polsek Lubuk Begalung karena menjadi bukti bahwa polisi yang humanis benar-benar hadir di tengah masyarakat. Ini unik sekali memang. Kenapa? Karena selain dia, saya sudah katakan tadi, opsional, booster tentu memiliki kegiatan lapangan, ya kan? Dia berhadapan dengan kegiatan-kegiatan yang menonjol. Berbeda dengan Bimas atau Babin. Kalau Babin tentu kan bersentuhan dengan masyarakat. Nah, ini uniknya. Jadi selain dia melakukan fungsi seperti itu, dia mau mendekat kepada masyarakat seperti itu. Jadi ada kerasnya ketika dengan masyarakat dia menjadi lembut. Bahkan Lurah Banuaran Lubuk Begalung mengakui peran dan kepedulian Aibda Dian dalam membantu fakir miskin dan kaum duafa. Baik itu berupa memberikan bantuan, kita makan bersama, menyantuni anak yatim, dan banyak hal-hal yang ada di sini yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kita di Kelurahan Banuaran ini. Tertolong masyarakat kita, anak-anak yatim tertolong, ibu-ibu janda pun tertolong dengan apa yang telah dibantu ini. Apa yang dilakukan oleh Aibda Dian Wehendro Ratno dapat menjadi contoh bagi polisi yang lain, bahwa niat yang tulus dalam membantu masyarakat dapat membuat citra polisi semakin disukai dan disayang oleh masyarakat. Alfi melaporkan dari Padang.